Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah beranjak ke pertemuan 9 setelah kemarin sudah dilaksanakan UTS. Pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang larik atau arai. Untuk algo semester ini memang agak beda. Kalau larik atau arai ini biasanya dibahas di pertemuan sebelum UTS. Kalau untuk semester ini modulnya baru dibahas pertemuannya sesudah UTS. Dan ini akan banyak penjelasan-penjelasan. Apa sih larik atau arai? Larik ini bisa disebut juga dengan arai, lalu digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Nah, ini ciri-cirinya, tipe datanya sama. Array disebut juga tabel, vektor, ataupun larik. Apa sih tujuan menggunakan array? Tujuannya adalah dapat melakukan looping atau pengulangan berkali-kali dengan mudah dan mengambil nilai yang diperlukan. Hanya dengan indeksnya saja, itu array tujuannya. Setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeks atau subscript. Jadi indeksnya itu ada ini A1. Nah, di dalam ini nih namanya indeks, di dalam kurung buka kurung tutup. Ada A1, A2, A3 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kalau contoh yang pertama ini adalah A1 diisi dengan 3. Indeks yang pertama 3, berarti ini urutan yang pertama 3. Lalu A2 urutan yang kedua diisi dengan 5. Setelah itu A3 diisi dengan 10. Contoh yang kedua, arraynya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Indeksnya dimulai dari 0. Jadi yang satu ini adalah isi dari array. Dimulai dari 0, indeksnya A0 isinya 1, A1 isinya 2, A2 isinya 3, A3 isinya 4, dan A4 penulisannya seperti ini ya, A4 isinya 5. N adalah panjang array. Panjangnya ini adalah 5, berarti dimulai dari 0 sampai 5 dikurang 1 yaitu 4. Tadi kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Masih larik atau array? Ini contoh kode programnya. Kalian harus mengimport numpy. NP ini boleh apa saja. Numpy ini memang sudah ada dari si Python-nya sendiri. Jika kalian ingin mengakses array, maka kalian harus mengimport satu package dari si Python tersebut, yaitu namanya numpy. Nah, ini sudah saya coba tadi secara online. Nah, ini dia. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada arraynya. Biasanya kalau 3 dalam kurung seperti ini adalah array untuk 3 dimensi ya, karena ada 3. Jadi dimensi array ini terdiri dari, bukan 3 dimensi, ini array saja. Ada array dimensi 1, ada array dimensi 2, ini yang dibahas. Sebetulnya ada array dimensi 3 juga ada, tapi tidak dibahas di sini, hanya 2 saja. Rata-rata arraynya ini hanya ada 2. Kalau dimensi 1 ini permisalannya seperti bangun datar, sedangkan dimensi 2 seperti bangun ruang. Kalau dimensi 3 ya mirip dengan bangun ruang. Makanya 3 ini tidak dibahas, hanya disebut sebagai dimensi 2 saja. Array dimensi 1. Tipenya sama, jangan lupa arraynya harus tipenya sama, itu ciri-cirinya. Lalu elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Jadi nilai underscore tugas dalam kurung 6, satu angka saja. Nah, ini jumlah dari indeksnya, jumlah dari, bukan indeksnya kalau 6 ini, jumlah isi arraynya, jumlah elemennya. Kalau indeksnya adalah dari 0 sampai 5. Itu hasilnya 0 sampai 5, jumlahnya adalah 6. Nilai underscore tugas ini adalah nama array. Array dimensi 1, 70, 80, 90, keterangan lulus. Jadi ini ada array, nilai tugas.
Nah, hasilnya seperti ini. Tadi sudah saya coba juga untuk nilai tugas. Sama ya hasilnya, keterangan lulus ada tanda kutip 1, itu menunjukkan kalau dia string. Kita beralih ke array dimensi 2. Array dimensi 2 disebut juga dengan array bersarang atau nested list. Kalau dimensi 2 ini ada baris dan ada kolom. Bentuk umumnya adalah nih, nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Nama arraynya apa? Misalkan nama arraynya A, jumlah elemen baris 2, jumlah elemen kolom 3. Ini contoh programnya untuk array dimensi 2. Kalau dimensi 1 tadi seperti ini ya, langsung 1 tanda kurung buka kurung tutup saja. Kalau 2 kurung buka kurung tutup. Jadi ada barisnya ada 2. Ini baris yang pertama, nanti isinya seperti ini. Ini baris yang kedua. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 3, yaitu ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Makanya array yang ini disebut baris 2 kolom 3 atau 2 baris 3 kolom. Ini hasilnya teknik dokter MIPA. Ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Matriks. Kita beralih setelah tadi array dimensi 1 dan 2, kita beralih ke matriks. Matriks ini banyak ordonya, tapi yang kita bahas di sini adalah ordo yang sama, baik barisnya maupun kolomnya. Contohnya adalah ini adalah ordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Kalau kita lihat di sini, ini satu-satu maksudnya adalah A baris pertama, kolom pertama. A baris kedua, kolom pertama. Kalau ini A baris pertama, kolom kedua. Jadi yang dibaca baris dulu baru kolom. Ini contohnya ordo 3 isinya 2, 1, 2. Ini yang 0 kira-kira baris keberapa, kolom keberapa? Yang 0 ini adalah baris ke-2. Ini ada di 2 ya. Kolom ke-2. Kalau yang 2 ini adalah baris ke-3. Karena dari atas 1, 2, 3 ya. Baris ke-3, kolom ke-1. Seperti itu. Kalau sudah, ini dimensi matriks yang memuat baris dan kolom. Jadi 212, 301 ini tinggal dibalik saja. 200 ini yang 11, 12. Jadi A baris ke-1, kolom ke-1 yaitu 2. A baris ke-1, kolom kedua yaitu 1. A baris ke-1, kolom ketiga yaitu 2. Jadi ini tinggal ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi diisi berdasarkan baris. Matriksnya contoh membuat array 2 dimensi. A ini nama matriks, I ini biasanya baris, J ini biasanya kolom. Lalu diagonal utamanya ini di tengah. I sama dengan J. Ini ada segitiga itu yang terbentuk ada 2. Ada segitiga atas yang diwarnai dengan warna biru dan segitiga bawah yang diwarnai dengan warna hijau. Segitiga atas di mana posisi baris lebih kecil dari kolom. Yang biru ini adalah baris lebih kecil daripada kolom. Berarti I lebih kecil daripada J. Nanti kita lihat apakah betul atau salah nih. Kita lihat ya, I lebih kecil daripada J. I-nya 0, J-nya 1. Berarti I-nya 0, J-nya 1. Betul ya, lebih kecil ya. I-nya 0, J-nya 2. Betul, lebih kecil. I-nya 0, J-nya 3. Betul, lebih kecil. Sedangkan segitiga bawah yang hijau ini adalah I lebih besar daripada J. Kita cek. Kita lihat, bukan menebak ya, melihat yang warna hijaunya saja. Tadi juga sama. Tadi melihat yang warna birunya saja tanpa memperhatikan warna merah. I-nya 1, J-nya 0. Berarti I lebih besar.
I-nya 2, J-nya 0. I lebih besar ya. Lalu J-nya 1, masih lebih besar angka 2. I-nya 3, J-nya 0, masih lebih besar. J-nya 1, masih lebih besar I. J-nya 2, masih lebih besar I, yaitu 3. Itu untuk segitiga bawah yang warna hijau. Ini contoh diberikan matriks A sebagai berikut. Jadi ini ada angka 1 di segitiga atas. Lalu pengisian matriksnya ini kita coba codingannya dulu dari sini ya. Jadi kalian awal 0, 0, 0, 0. Lalu karena if I sama dengan J, ini nih 1, ini diagonalnya 2, 3, 4. Jadi I sama dengan J maksudnya jika I-nya 1, J-nya 1, jika ini 2, ini 2, seperti ini tadi ya. Seperti yang sebelumnya. Nah, ini sama nih. 0, 0 merah, 1, 1 merah, 2, 2 warnanya merah, 3, 3 warnanya merah. Berarti I sama dengan J. Kalau ini tidak ada angka, tapi hanya 1. Ini diagonalnya ini yang saya berikan kursor mouse, yang saya naik turunkan. Nah, itu diagonalnya adalah I sama dengan J. Matriks I dalam kurung J diisi oleh 1. Betul ya, diisi 1 ya. Lalu jika tadi di atas tadi apa tadi? I kurang dari J tadi ya, yang atas ini ya. Nah, I kurang dari J yang biru. Jika I kurang dari J, maka matriksnya diisi 1. Sedangkan yang bawah ini adalah I lebih dari J. Jika I lebih dari J, maka matriksnya diisi dengan 0. Lalu ini cara pencetakannya. For I in range 4. Karena range 4 ini maksudnya ordonya 4. Range 4 ini adalah yang terakhir itu 4. Lalu print matriks I. Print matriks I di print matriks yang tadi. Setelah itu kita coba ke codingan. Ini tadi hasilnya teknik kedokteran MIPA ya. Lalu kita coba ke codingan. Nah, hasilnya betul seperti ini. Matriks I. Print matriks I ya. Oke, setelah itu matriks ini karena tadi barisnya saja bukan matriks IJ. I ini maksudnya dari I yang di sini ya. Makanya dia tidak print matriks IJ. Tapi hanya I saja karena di sini for nya hanya I. Kalau yang I di sini dan J di sini itu hanya pengecekan saja. Tapi untuk printnya berbeda lagi. AIJ sama dengan 1 jika tadi I kurang dari sama dengan J. Kurang dari J ya maksudnya. I kurang dari sama dengan J. Bisa juga kurang dari sama dengan J. AIJ sama dengan 0 jika I lebih dari J. Coba kita lihat apa bedanya kalau ditambahkan sama dengan. I kurang dari sama dengan J. Coba kita running lagi. Nah, hasilnya seperti itu, sama ya. Bisa juga seperti itu. Oke, ini. Jadi J isi 1 jika I kurang dari J. Tadi ya. Sebelum yang tadi. Diisi 1 jika I kurang dari J. Kan tadi yang segitiga atas diisinya 1. Maka diisi 0 yang bawah jika I lebih dari J. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita akan bahas untuk yang latihan. Diberikan matriks A sebagai berikut. Perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A adalah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi ya. Jika I kurang dari sama dengan J. Tadi isinya adalah, ini outputnya 1, 1, 1, 1. Berarti ini A, I, J
sama dengan 0 jika I lebih dari J. Oke, kita make center, kita berikan warna. Ini outputnya. Ini untuk output yang 1. Ini yang output angka 1 ya. Kalau dilihat I kurang dari sama dengan J. Nah, kalau dilihat ketika I-nya 0 maka J-nya 0. Berarti I-nya lebih kecil sama dengan. Lalu J-nya ada 1, 2, 3 masih lebih kecil 0. Ini juga masih lebih kecil 1, ini juga masih lebih kecil 2, ini juga masih lebih kecil 3. Lalu yang 0. Nah, kita buat lagi untuk yang 0 nih. Kita copy sini. Sebentar. Ini di-insert dulu. Oke. Ini jika outputnya 0, kita cek 1. Maka yang diisi 0 adalah ini diganti semua jadi 0. Oke. Jika I-nya 1 maka J-nya 0. Jadi yang 0 ini hanya kita lihat yang putih saja ya. 1 J-nya 0. Berarti ini dihapuskan. Ini cukup 1 saja. Nah, ini kita hapus semua dulu deh, biar nggak bingung. Oke, ini dikembalikan seperti semula. Setelah itu jika I-nya 2, maka J-nya adalah 0, 1. Ini yang isinya 0, kalian perhatikan. Ini ya, jika I-nya I itu yang warna hijau, J itu yang warna kuning. Jika I-nya 2, maka J-nya 0 dan 1. Di sini ya. Jika I-nya 3 warna hijau, yang warna hijau nih ya, maka yang warna kuning adalah yang warna kuning dan yang mencetak angka 0 adalah 0, 1, 2. Sini tulis 0, 1, 2. Nah, sisanya kita hapus. Lalu kita oke. Nah, ini jangan lupa di make and center. Oke, sudah. AIJ sama dengan 0 jika I lebih dari J. Kalau kita lihat di sini ya. I-nya lebih dari J. Nah, 1 lebih dari 0, 2 lebih dari 0 dan 1, 3 lebih dari 0, 1 dan 2. Nah, seperti itu. Makanya ini dapat rumus seperti ini. Jadi kalian harus buat kotak-kotak seperti ini dulu biar bisa melihat kira-kira berapa perbandingannya. Lalu kita lihat yang kedua, di sheet yang kedua. Tadi ada soal seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Lalu ada 2, 3, 4, 3, 4, dan 4. Oke, kita lihat di sini. Maka hasilnya adalah sama. Sebetulnya seperti tadi. Tinggal outputnya 1, 2, 3, 4 sama ya. Ya, ini kita kopas dulu berarti yang nolnya. Karena sama ini. Sama banget, hanya diganti 1, 2, 3, 4 saja. Kita insert dulu. Oke. Berarti ininya pun sama ya. Ininya pun sama. Tetapi IJ-nya sama dengan J plus 1.
Nah, ini ada IJ J plus 1. Kenapa J plus 1? Karena kalau saya lihat ketika J-nya 0, outputnya 1. Ketika J-nya 1, outputnya 2. Ketika J-nya 2, outputnya 3. Berarti 2 ke 3, 1 ke 2, 0 ke 1 itu ditambah 1. Maka J ditambah 1 jika I kurang dari sama dengan 1. Dan seperti itu terus. Silahkan yang ini, tugas yang pertama adalah tolong dibuatkan dengan Python untuk yang ini. Bagaimana hasilnya? Kalau tadi dengan Python kan seperti ini ya. Nah, ini kira-kira tinggal diganti-ganti saja. Sebentar. Tinggal diganti, diisi berapa ini, if I sama dengan J. Nah, diisi berapa nih kira-kira? If I sama dengan J berarti diisi dari if I sama dengan J berarti diisi I tambah 1. Lalu I kurang dari sama dengan J. Maka J ditambah 1. Kita coba saja ya. If I kurang dari J berarti ya ini sama. Nah, ini untuk ini berbeda. Karena kalau di Python itu ini ditambahkan A, I, J sama dengan jika I sama dengan J. I ditambah 1. Kita lihat di sini I-nya ditambah 1 nih, yang berwarna ini ya diagonalnya ya. Saya beri warna ungu saja diagonalnya. Kalau di C++ itu boleh ini saja. Tapi kalau di Python itu sangat beda. Jadi harus ada 3 kemungkinan. Harus ada I kurang dari sama dengan J untuk yang atas. Lalu untuk yang 2, 3, 4, 3, 4, 4, lalu harus ada yang nolnya dan harus ada diagonalnya. Untuk diagonal, nah ini tinggal ditambahkan J plus 1. Kita coba running saja. Nah, sudah betul ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3. Sama tidak? Oke, sama. Begitu saja. Jadi nanti akan ada yang kedua. Ini ada nomor 2, 1, 2, 3, 4 ya dibalik di segitiga yang bawah. Tolong diberikan if A kurang J atau dibuat program Python-nya dan if-nya tapi tidak perlu Excel-nya. Jadi nanti screenshot saja program Python-nya. Lalu yang ketiga juga tolong dikerjakan. Itu hanya diagonal satu saja. Ini lebih mudah dibandingkan tadi. Nomor 4 dikerjakan juga. For I in range len nilai. Ini algoritmanya menghasilkan nilai berapa saja. Tinggal dicoba dan tinggal di screenshot. Tinggal dikopas. Ini tugas kelompok 5 orang tidak perlu. Jadi tadi tugasnya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Untuk pemilihan ganda tidak usah dikerjakan. Hanya untuk belajar saja. Ini nomor 1. Lalu nomor 2. Nomor 3. Dan nomor 4. Setelah itu nomor 5. Demikianlah penjelasan saya hari ini. Jika bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta share ke banyak media sosial. Komen serta saran yang membangun itu sangat penting buat saya.
Jika ada sesuatu yang salah, mohon maaf, atau kalimat yang salah atau salah dalam penjelasan, saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.